Jika diperhatikan, pedang Ryu yang digunakan oleh Shiryu memiliki kemiripan dengan Enma. Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga baik-baik saja dan masih betah di rumah. Pada video ini akan kami bahas mengenai Zoro dan pedang barunya Enma. Mengingat kiprah Zoro bersama Enma sangat ditunggu-tunggu di episode Wano ini. Tapi apakah Zoro bisa mencapai kekuatan penuh dari Enma ketika pertempuran puncak di Onigashima? Mari kita bahas secara mendalam pada video ini. Setelah dengan sukarela mengembalikan Susui, di chapter 955 Zoro telah sah menjadi pemilik baru dari pedang Enma. Karena berbeda dengan Susui yang didapatkannya dari mayat hidup, Enma didapatkan Zoro dari pewaris sahnya, yaitu Hiyori Kozuki. Jadi tentu tak ada yang dapat menggugat kepemilikan Enma di tangan Zoro. Lalu masih di chapter yang sama, Hitetsu, seorang pandai besi terkenal di Wano, menaruh harapan kepada Zoro untuk dapat membawa Enma ke puncak tertinggi kekuatannya, dan untuk dapat merubah Enma menjadi pedang hitam atau pedang Kokuto. Harapan Hitetsu kepada Zoro tentu bukan harapan kosong yang tanpa alasan, tetapi memiliki alasan yang kuat. 2 dari 3 alasannya sudah terungkap di chapter yang sama, yaitu pertama, Zoro bisa mengambil kembali haki yang diserap oleh Enma. Hal itu menandakan jika Zoro bisa menguasai Enma. Dan yang kedua, Zoro sudah memiliki pedang Wado Ichimonji. Pedang Wado Ichimonji dan Enma ditempa oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Jadi kedua pedang itu ibarat terlahir dari orang yang sama, sehingga ketika digunakan oleh orang yang sama pula akan jadi lebih selaras. Dan satu alasan lain muncul jauh di chapter sebelumnya, tepatnya di chapter 912. Ketika itu Hitetsu baru bertemu dengan Luffy. Dia mengatakan bahwa sedang menunggu seseorang di tempat itu. Lalu apakah Hitetsu sedang menunggu Zoro? Menurut kami tidak, karena tentu saat itu Hitetsu tak mengenal Zoro. Lalu yang sedang ditunggu Hitetsu mungkin adalah keturunan dari Shimotsuki Kozaburo yang 50 tahun lalu telah pergi meninggalkan Wano. Dan penantian Hitetsu mungkin karena sebuah ikatan sebagai sesama pembuat pedang di Wano. Kemudian ketika melihat Zoro membawa Wado Ichimonji, tentu Hitetsu dapat melihat warisan semangat dari keluarga Shimotsuki Kozaburo ada pada diri Zoro. Dan hal itu memang benar. Zoro membawa semangat dan cita-cita Kuina yang merupakan cucu dari Shimotsuki Kozaburo. Oh iya, informasi tentang Kuina adalah cucu dari Shimotsuki Kozaburo ada di SBS volume 96. Kemudian, apakah harapan Hitetsu itu dapat menjadi kenyataan di episode Wano Kuni? Mari kita analisis dengan lebih mendalam. Menurut Gyukimaru di chapter 937, Susui menjadi hitam setelah melewati banyak pertarungan bersama Ryuma. Dan itu adalah satu-satunya petunjuk tentang cara Susui bisa berubah menjadi hitam. Jadi jika Enma ingin berubah menjadi pedang hitam, tentu Zoro harus menjalani banyak pertarungan seperti Ryuma, dan tentu bukan melawan musuh-musuh yang lemah. Musuh-musuh kuat memang dapat ditemui Zoro di episode Wano ini, dan sepertinya Zoro tak hanya akan mengalahkan satu musuh saja, tapi ada beberapa musuh kuat yang akan menjadi lawan Zoro. Musuh kuat pertama yang akan dihadapi Zoro sepertinya adalah Wushu, yang terlihat sebagai pimpinan Tobiropo. Dominasi Wushu dalam skuad Tobiropo terlihat jelas dari kata-katanya. Dia mengatakan, andaikan Queen tiba-tiba mati, siapa yang akan naik pangkat? Lalu Black Maria pun merespon dengan mengatakan, menurutmu orang itu adalah kau kan? Dari percakapan itu terlihat bahwa calon kuat yang akan naik pangkat menjadi All-Star adalah Wushu, dan hal itu diakui oleh Black Maria. Kemudian dari posisi jalan para Tobiropo, Wushu juga mendominasi hal itu. Terlihat posisinya ada di bagian paling depan. Selain itu, Wushu jelas sekali membawa pedang yang terlihat kuat. Bahkan pedang itu juga dimunculkan bersama penampakan kaki-kaki para Tobiropo
yang muncul di chapter 977. Jelas sekali hal itu semakin memperkuat jika pedang milik Hushu ini bukanlah pedang sembarangan. Berdasarkan hal itu, kami rasa Hushu adalah lawan pertama bagi Zoro yang akan menjadi progres awal dari berubahnya Enma menjadi pedang hitam. Setelah Hushu, tentu kita sepakat jika lawan Zoro selanjutnya adalah King, yang merupakan orang kedua di bajak laut hewan buas. Pertarungan Zoro melawan King ini mungkin akan menjadi pertarungan terberat bagi Zoro selama ini, yang akan membuatnya menjadi sangat terdesak. Dan pada pertarungan inilah Enma akan menjadi kunci kemenangan Zoro, di mana kemampuannya akan mengalahkan pedang milik King ketika terjadi bentrokan. Lalu setelah King, apakah Zoro juga akan melawan Kaido? Kemungkinan besar iya, tapi Zoro tak akan terlibat dalam pertarungan langsung, mengingat dua pertarungan sebelumnya telah menguras banyak energinya. Kemungkinan besar Zoro hanya akan ikut melakukan serangan pamungkas menggunakan pedang Enma bersama dengan Luffy untuk mengakhiri perlawanan Kaido. Keikutsertaan Zoro dalam serangan pamungkas akan menjadi simbol yang epik, di mana serangan Luffy akan mewakili Momonosuke dan serangan Zoro menggunakan Enma akan mewakili Hiyori. Dengan begitu, dua keturunan klan Kozuki secara simbolik sudah bisa mewujudkan keinginan ayahnya untuk mengalahkan Kaido dan membuka negeri Wano. Lalu apakah sampai di sini Enma akan berubah menjadi pedang hitam? Menurut kami belum, hanya saja sudah menunjukkan beberapa perubahan berarti. Dan titik perubahan Enma menjadi Kokuto sepertinya akan terjadi setelah episode Wano, yaitu ketika Zoro akan berhadapan dengan Shiryu di Pulau Beehive yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige. Mungkin ada yang bertanya mengapa harus Shiryu. Jika diperhatikan, pedang Ryu yang digunakan oleh Shiryu memiliki kemiripan dengan Enma. Kemiripan itu adalah sama-sama bisa menyerap sesuatu. Jika Enma bisa menyerap haki penggunanya, Ryu terlihat bisa menyerap darah dari korbannya. Coba perhatikan lagi panel ketika Shiryu dilepaskan dari penjara Impel Down. Ketika itu dia langsung menebas para sipir di sana. Sebelum melakukan serangan, Shiryu membuka pedangnya yang sudah memancarkan cahaya kemerahan, dan kemudian dia langsung melakukan serangan. Lalu akhir dari kejadian itu, Shiryu malah meminta maaf, seolah dia tak bermaksud melakukan hal itu, tapi karena suatu alasan dia harus melakukannya. Menurut kami, kejadian itu seperti sebuah ritual makan bagi pedang Ryu, yang mana pedang itu seperti membutuhkan darah dari korbannya agar tetap menjadi pedang yang kuat. Lalu coba ingat-ingat, apa alasan Shiryu sampai masuk ke sel penjara di Impel Down, padahal dia adalah salah satu pejabat di sana. Iya, alasan Shiryu di penjara karena dia kerap melakukan kekejaman kepada para tahanan secara tak wajar, bahkan seenaknya menghabisi tahanan-tahanan tersebut. Menurut kami, Shiryu melakukan hal itu bukan karena dia seorang psikopat, tapi karena dia ingin memberi makan pedangnya. Dan mungkin hal itu juga bisa membuat pedang Ryu menjadi lebih kuat. Lalu kembali ke pembahasan tentang Enma. Di chapter 955, Enma terlihat menyerap haki dari Zoro, tapi bukan untuk dimakan, melainkan untuk dirubah menjadi sebuah serangan yang kuat. Dan Ryu juga bisa melakukan hal yang sama, bedanya hanya Ryu menggunakan darah korbannya. Lalu setelah mengalahkan pedang yang memiliki karakteristik sama, kemungkinan besar Enma baru bisa berubah menjadi pedang hitam. Tentu hal ini tak mutlak terjadi pada semua pedang, melainkan sesuai dengan jenis dan karakteristik masing-masing. Hanya saja di sini kami menemukan kemiripan antara Enma dan Ryu, yang kemungkinan besar menjadi jalan bagi Enma untuk mencapai kekuatan puncaknya setelah berhasil mengalahkan pedang milik Shiryu itu. Dan setelah Enma berubah menjadi pedang hitam, rasanya Zoro sudah siap untuk melawan pedang hitam lainnya, yaitu pedang Yoru milik Mihawk. Dan itu akan menjadi pertempuran terakhir bagi Roronoa Zoro untuk mencapai gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!